Ajaran sempalan ini dengan dasar rekomendasi MPU bisa disebut sebagai penistaan agama? Melihat ya, fenomena yang ada masyarakat, ya artinya di sini kami melakukan deteksi. Jadi dari awal itu lagat di masyarakat kami sudah tahu. Karena kita sangat menakutkan, yang sangat kita takutkan itu adalah menyesatkan orang yang tidak sesat dan membenarkan orang yang sesat, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Itu hal yang sangat antara pimpinannya atau gurunya dengan Ibadah Pipakun dengan MBU. Siapkan waktu baik kami yang datang ataupun kapan waktu kami yang mengundang. Jadi sehingga ada pembicaraan sehingga isu-isu negatif yang berkembang itu bisa kita tepis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Lentera umat yang kami banggakan, hari ini kita kembali bertemu dengan sebuah tema yang sangat menarik yang kami beri judul Fenomena Ajaran Sempalan dan Upaya Menyelamatkan Masyarakat. Pemirsa, tema ini kami sebut menarik minimal karena 3 alasan. Yang pertama, bahwa setiap muncul ajaran sempalan selalu muncul konflik di tengah-tengah masyarakat. Dan karena itu perlu ada ikhtiar menyelamatkan masyarakat. Alasan kedua, ajaran sempalan ternyata sangat fenomenal di mana-mana. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, di satu sisi kita senang, bangga, dan bahagia bahwa gairah atau semangat beragama masyarakat semakin tinggi. Tetapi di saat bersamaan, di sisi lain, di mana-mana muncul aliran sempalan. Aliran yang menyimpang dari pokok ajaran Islam. Yang aliran sempalan ini menyebabkan keresahan yang pada titik tertentu menyebabkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Tentu sebagai bangsa beradab kita tidak ingin ada konflik di tengah-tengah kehidupan kita. Nah pemirsa, untuk membicarakan persoalan ini, hari ini di studio telah hadir 3 orang narasumber yang sangat kapabel. Yang pertama, Tengku Haji Faisal Ali atau Abu Sibreh, pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, sekaligus Ketua MPU Aceh. Assalamualaikum Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bersama kita hadir Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh yang diwakili oleh Bapak Muhzan SH.MH, Asisten Intelijen Kajati Aceh. Sebagaimana kita ketahui, Kejaksaan Tinggi Aceh membentuk sebuah tim pakem. Tim pakem ini bermakna tim pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat. Nah, aliran sempalan termasuk yang diawasi oleh tim pakem. Kita akan mengeksplorasi nanti lebih jauh dengan beliau. Assalamualaikum Pak Mahruzan. Waalaikumsalam. Pemirsa, pembicara kita ketiga adalah Dir Intelkam Polda Aceh yang hari ini diwakili oleh Bapak AKBP Nur Azhari SH. Beliau adalah Kasubdit Sosbud, Direktorat Intelkam Polda Aceh. Kita juga nanti akan eksplorasi apakah aliran sempalan ini pidana atau bukan, delik aduan atau bukan. Kita akan tercerahkan insya Allah dengan diskusi kita pada hari ini. Nah pemirsa, mengawali pembicaraan diskusi kita pada hari ini agar lebih sistematis, kita akan mengawali dengan sebuah pertanyaan sederhana kepada Abu Ketua MPU. Abu, kira-kira apa yang dimaksud atau definisi dari aliran sempalan itu? Baik, terima kasih pemirsa pendengar Lentera Umat yang para pendidikan kesehatan Allah terkait dengan aliran sempalan ataupun dulu berupa Iskandar Kapolda dulu dia menemukan aliran yang aneh-aneh.
Jadi pengertian aliran sempalan ini adalah sebuah aliran yang dikembangkan di dalam sebuah komunitas yang tidak lumrah dalam komunitas itu. Oh begitu, Nah, iya iya. Jadi ini belum tentu salah dan juga belum tentu bahwa benar. Tapi yang jelas bahwa ada sebuah aliran dikembangkan di sebuah komunitas yang di sekitar komunitas itu dan komunitas tidak pernah melihat aliran-aliran yang seperti itu. Jadi maka menimbullah reaksi di tengah-tengah masyarakat. Jadi reaksi inilah yang cikal bakal butuh pendalaman, butuh kajian. Apakah ini bermasalah ataupun tidak? Karena ada daerah, misalnya contoh, ada daerah yang di daerah itu tidak pernah dari masa ke masa turun-temurun ada model zikir yang pada waktu berzikir itu meredupkan lampu, belum pernah ada. Nah, pada waktu berzikir meredupkan lampu. Tapi datanglah seorang ustaz, seseorang bawa zikir pada waktu berzikir meredupkan lampu. Jadi ini sempalan ini. Nah, ini sempalan ini. Jadi belum tentu salah. Tetapi, sempalan ada yang salah, ada yang benar. Ada yang benar. Jadi ini kenapa tadi kita sebutkan bahwa aliran sempalan itu aliran yang dikembangkan di sebuah komunitas yang tidak pernah ada di komunitas itu. Oke, baik Abu. MPU itu lembaga resmi yang dibentuk dengan undang-undang. Artinya MPU memiliki otoritas. Nah, pertanyaannya, apakah MPU memiliki kewenangan untuk menentukan sebuah aliran itu sempalan atau tidak? Kalau kita lihat kanun nomor 8 tentang kanun pembinaan dan perlindungan akidah, maka yang berkewenangan untuk menentukan berdasarkan kriteria identifikasi 13 aliran sesat itu, dan insya Allah kewenangan itu memang diberikan kepada MPU. Oh ya, berarti di MPU itu sudah ada kriteria tetap yang disebut sempalan yang sesat ya? Ya, sudah ada identifikasi aliran sesat. Ada 13 poin. Identifikasi aliran sesat 13 poin, dan ini menjadi petunjuk awal bagi masyarakat untuk melihat ada keanehan, ada kejanggalan tidak dalam hal seseorang mengembangkan aliran itu. Lalu MPU memutuskan, lalu APH, alat penegak hukum bisa bertindak ya? Itu lain lagi nanti. Kan kalau kita baca di kanun Aceh, memang ya. Itu sudah ada fatwa MPU, ada pembinaan. Kalau tidak mau dibina, ya ada tindakan. Oke. Baik, sedikit Abu kita kembali kepada sejarah. Dulu kita punya Rasulullah namanya Muhammad SAW. Apakah Nabi ketika hidupnya pernah mengestimasikan bahwa satu masa akan lahir ajaran sempalan? Bukan sempalan. Kalau itu fakta itu Rasulullah pernah bersabda di akhir zaman itu akan lahir 73 kelompok. Nah, dalam konteks tidak. Salah satu yang dari 73 itu yang Rasulullah sebutkan karena yaitu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan ciptaan para ulama, tapi ini memang ungkapan langsung dari Rasulullah SAW. Sekarang ini yang jadi permasalahan ini kan semua orang memasukkan dirinya di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengaku diri ya. Mengaku diri ya. Selama ini MPU sudah pernah menangani aliran sempalan, Abu? Saya sudah bergabung di MPU ini lebih kurang 17 tahun. Nah, kurang 17 tahun, 5 tahun menjadi anggota, 10 tahun menjadi pimpinan. Sekarang ini hampir 2 tahun jadi ketua. Iya. Jadi terkait dengan aliran-aliran sempalan di Aceh ini memang sudah menjadi kopi paginya MPU. Wah, sudah rutin sudah menjadi rutin bagi MPU dan tidak menjadi sebuah problem lagi dalam hal penanganan terkait dengan aliran, karena memang sudah menjadi hal-hal yang sudah terbiasa. Jadi modusnya sudah kita tahu, ini gitu, semuanya sudah kita dalami dengan bermacam-macam, tapi tidak semuanya yang tadi dianggap bermasalah di masyarakat sudah kita dalami, kadang-kadang tidak masalah. Banyak itu yang tidak masalah. Jadi kalau yang tidak masalah itu selesai saja. Iya. Tapi kita datangin ke masyarakat, bila ini ajaran yang disampaikan oleh ibu ini, oleh ustaz ini, oleh ya ini nggak ada masalah. Silakan dilanjutkan. Jadi itu banyak tuh.
Iya. Ya, jadi bukan hanya kalau kita persentasekan yang sampai kepada fatwa itu kecil sekali. Nah, yang sampai kepada fatwa itu kecil sekali. Tapi yang paling banyak itu adalah di tahapan-tahapan pendalaman. Mungkin tausiah rekomendasi ya. Sudah cukup. Bahkan tidak ada tausiah. Iya. Langsung kita datangkan ke lapangan, kita ketemu dengan masyarakat, kita Iya. panggil beliau di mana ada kekeliruan, kita selesai. Itu banyak kita lakukan tuh. Jadi tidak paling itu 1-2 kadang-kadang yang agak keras yang sampai kepada fatwa. Nah, yang lain banyak yang kita lakukan secara persuasif. Jadi dengan demikian fungsi MPU mengkonfirmasi sempalan itu benar atau tidak agar masyarakat tentram, Abu ya? Ya, MPU kan dalam hal melihat ini dia ada mekanismenya. Jadi nanti kita akan membentuk tim kan untuk mengkaji dari A sampai dengan Z. Sampai kita dalami itu di mana tempat lahir si pembawa. Sampai ke situ. Jadi tidak main-main. Jadi karena kita sangat menakutkan, yang sangat kita takutkan itu adalah menyesatkan orang yang tidak sesat dan membenarkan orang yang sesat, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Itu hal yang sangat kita jaga. Oh iya, konsisten. Jadi berdasarkan pedoman agama ini sampai kita bentuk tim, pendalaman, kita panggil berkali-kali, kita tanya. Sama seperti teman-teman di kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus. Iya. Itu sama. Iya. Bahkan kita berguru kepada teman-teman ini di dalam hal mengkaji dan mendalami sebuah aliran itu yang dianggap bermasalah. Jadi intinya setiap ada keraguan dari masyarakat silakan bertanya kepada MPU untuk MPU memberi konfirmasi ya. Iya. Baik Pak Mahruzan, tadi dari awal pembicaraan kita menyebutkan PAKEM, tim pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat. Kira-kira apa itu PAKEM, Pak? Itu seperti disebutkan oleh moderator tadi bahwa memang tim pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat. Dasar kewenangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, Nomor 16 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di mana dalam salah satu pasalnya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, kejaksaan diberikan kewenangan untuk pengawasan aliran kepercayaan dalam masyarakat. Jadi hanya sekedar mengawasi atau nanti akan ada tindakan-tindakan hukum dari kejaksaan? Nah, terhadap isu-isu aliran-aliran kepercayaan di masyarakat ini, ini kan tim PAKEM juga di dalamnya itu ada dari MPU, ada dari Kodam, ada dari Polda, ada dari Pemda, Kesbangpol, dan instansi terkait seperti Nasarul Islam. Nah, itu kita menginput persoalan. Lalu dari persoalan yang ada, itu kita mengundang para pihak untuk tabayun. Kita untuk mendengar apa persoalan-persoalan ini. Nah, sehingga memang kita diarahkan untuk setiap sang itu membuat jadwal baik rutin maupun insiden, mengumpulkan teman-teman dari tim PAKEM dengan juga pihak-pihak yang dianggap ini adalah sempalan. Itu selalu berdiskusi karena tabayun itu perlu. Kadang isu tersebut seperti Abu bilang belum tentu juga benar. Nah, ini kita cari kebenarannya, sehingga dengan kebenaran itu kita bisa menyampaikan ke masyarakat bahwa ini tidak salah, ya Bu ya. Nah, ini tidak salah. Kalau ada salah, nah tentu nanti diproses pada tingkat-tingkat evaluasi oleh MPU. Jadi PAKEM ini memang dibentuk oleh kejaksaan untuk mengawasi ajaran sempalan yang outputnya agar tidak terjadi konflik dan keresahan di tengah masyarakat. Bisa nggak Pak Mahruzan diceritakan, sudah pernahkah PAKEM menangani kasus aliran sempalan, bagaimana dinamikanya? Baik. Sebenarnya ini amanah undang-undang, Pak. Amanah undang-undang, ya. Harus kita sampaikan bahwa yang kedua,
terhadap aliran-aliran sempalan yang dianggap sempalan, ini baru kita menganggap ini sempalan. Nah, tentu semenjak lahirnya kejaksaan ini sudah banyak kita. Iya. Nah, tentu untuk di Aceh kita yang paling heboh hari ini kan yang Sufi. Iya, Sufi muda. Kita terakhir itu sudah mengundang. Iya. Jadi konfirmasi teman-teman di Sufi Muda bahwa mereka mengatakan bahwa Sufi Muda itu nama pesantren. Nama pesantren. Iya. Mereka tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Gitu. Iya. Jadi dari ngobrol-ngobrol konfirmasi hari Minggu kemarin itu bahwa tidak ada yang beda dari sisi tauhid. Mereka syahadat sama, sholat sama, puasa sama, Bingkainya sama. bingkainya sama, bingkai tauhidnya sama. Iya. Mungkin yang menyangkut hablum minanas, itu mungkin yang perlu kita dalami. Nah, tentu saya juga menyarankan bahwa kalau perlu setiap saat kita ini ada pertemuan-pertemuan, konsultasi dengan pihak-pihak yang hari ini menjadi isu di masyarakat, dengan kita di MPU, dengan kami di Paket. Itu bagaimana kita selalu menjalin diskusi bertabayun sehingga yang kusut isu-isu negatif di masyarakat ini bisa kita redam, kita sinergikan sehingga ada titik temu. Oke, ini sedikit ke intinya Pak Mahuzar. Misalnya penanganan aliran sempalan, katakanlah Sufi Muda, itu output yang ingin dicapai oleh Pakem apa? Kesimpulan yang mau dibuat oleh Pakem itu apa? Nah, itu ada 3 isu yang menjadi perhatian pada saat itu. Ini yang kita mau cari terhadap isu-isu ini benar atau tidak. Nah, tentu dari pembicaraan kemarin itu bahwa itu tidak benar. Tidak benar. Kata mereka tidak benar. Kata mereka tidak benar. Nah, tapi tentu ini kan harus kita selalu berdiskusi dengan tim-tim ini untuk membuktikan bahwa apakah ini benar atau tidak. Karena tidak hanya kita mendengar pernyataan, tapi kita harus melihat aplikasi perbuatan di lapangannya seperti apa. Nah, makanya kita juga menganjurkan terhadap pesantren Sufi Muda ini bahwa ada pertemuan antara pimpinannya atau gurunya dengan pimpinan Pakem dengan MPU. Siapkan waktu, baik kami yang datang ataupun kapan waktu kami yang mengundang. Iya. Jadi sehingga ada pembicaraan sehingga isu-isu negatif yang berkembang itu bisa kita tepiskan. Jadi Pakem itu intinya mencari kebenaran. Cari kebenaran. Nah, misalnya dalam kerja Pakem lalu sudah mengkonfirmasi kepada sebuah aliran sempalan, mereka mengatakan, kami benar, kami tidak salah. Lalu Aceh memiliki lembaga otoritas keagamaan namanya MPU. Lalu MPU memberi pendapat yang berbeda dengan objek masalah. Lalu Pakem mendengar mana? Mendengar aliran sempalan atau mendengar rekomendasi dari MPU? Nah, itu kan butuh kajian. Kalau saya tidak bisa berandai-andai. Nah, kita harus pasti. Iya kan? Nah, kalau memang salah, ya yang salah. Kalau memang benar, ya benar. Enggak, pilihan rujukannya mana? Pilihan rujukan otensitas. Hasil MPU ini kan tidak berdiri sendiri ya. Iya. Hasil MPU seperti saya sampaikan tadi, MPU ini kan bagian dari Pakem. Oh iya. Artinya MPU juga udah berkomunikasi dengan tim-tim yang lain. Iya. Jadi bukan tunggal hasil MPU. Karena MPU itu adalah perwakilan pemerintah. Iya. Menjaga ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Pak Muzan, izin maaf, ini sekedar untuk konfirmasi bahwa masyarakat butuh kepastian dalam segala masalah. Apakah itu di kepolisian, di MPU, di Kejati, butuh kepastian. Dan ini tentu harus ada. Izin, ada nggak pengalaman penanganan Pakem terhadap aliran sempalan yang Pak Muhzan lakukan selama ini?
Ya, pengalamannya, Pak? pengalamannya kalau di Aceh, kalau saya masih bertugas di Aceh ini sepanjang saya bertugas sudah lebih kurang 9 bulan. Nah, kita masih ini. Saya ya, di masa saya ya. Oh, Nah, di iya, masa iya. saya, tapi kalau di masa kejaksaan itu udah banyak Pak. Oh, Udah iya, banyak. iya, 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 Itu iya. mungkin catatan Bapak ini satu buku besar nanti. Ya kan? Tapi kalau ditanya ke saya hari ini, ya itu yang bisa saya sampaikan. Iya, iya. Baik. Artinya itu yang saya hadapi hari ini. Terima kasih Pak Asistel. Pak AKBP Nur Azhari, izin kira-kira di sini tupoksi kepolisian terkait dengan aliran sempalan ini apa yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya Direktorat Intelkam? Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya langsung jelaskan. Jadi kami kepolisian itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ya tentang kepolisian. Di sini kami melaksanakan tugas untuk menjaga, memelihara ketertiban masyarakat. Iya. Jadi di sini kita ditugaskan untuk melihat ya fenomena yang ada masyarakat. Ya artinya di sini kami melakukan deteksi. Nah, jadi dari awal itu gelagat di masyarakat kami sudah tahu, Iya. sudah ada yang melaporkan. Nah, di sini juga kami mencoba mengantisipasi, ya, antisipasi awal, artinya agar permasalahan ini tidak berkembang. Nah, ini tugas kami. Nah, selanjutnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang konflik sosial, ya, di situ peran Polri, ya, itu sebagai ya, tugas sebagai deteksi juga. Ya, jadi terhadap semua gejala yang akan mengarah kepada konflik, dan di situ Polri diminta untuk masuk. Jadi substansi yang diselidiki dan disidik oleh polisi itu bukan substansi ajaran, tetapi efek ke masyarakat. Efek ke masyarakat. Kami lebih cenderung ya memelihara keamanan dalam masyarakat. Kemudian ya di sini ya kami melihat ini ya mencoba ya untuk memecahkan dulu ya permasalahan ini dengan kami sendiri. Apabila memang mampu, alhamdulillah itu terselesaikan. Apabila ini tidak mampu, kita sampaikan ya kepada Forkopimda, ya, baik di tingkat kabupaten, ya, baik atau di bawah level lagi di kecamatan, kabupaten sampai ke provinsi. Makanya semua permasalahan ini, konflik ini tidak muncul begitu saja. Semuanya itu ya sudah diketahui ya daripada riak-riak masyarakat. Artinya polisi itu sebagai aparat penegak hukum tidak peduli benar salah aparat sepanjang tidak menimbulkan konflik dan keresahan. Baik, ya, Begitu? benar. Begitu. Jadi kita tidak melihat itu benar atau salah, kami melihat apa respon masyarakat, apa reaksi masyarakat. Tapi Pak, itu kan ada istilahnya causa prima, penyebab utama. Artinya kerusuhan, keresahan, konflik yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh causa primanya adanya kekeliruan ataupun sempalan. Nah, apakah polisi dengan infrastruktur yang tersedia tidak langsung bisa menyelidiki kesalahan atau kebenaran itu dengan berpedoman kepada rapat pakem atau rekomendasi dari MPU? Ya, jadi kepolisian itu tugasnya hanya memelihara, mengelola. Untuk memutus itu dikembalikan kepada pemerintah. Nah, jadi kami di sini mendukung, ya, seperti kami juga sebagai tim pakem di sini juga memberikan informasi. Nah, jadi artinya kami di kepolisian itu tidak memutuskan suatu permasalahan. Iya, Hanya untuk mengelola agar permasalahan ini tidak mencuat, timbul konflik yang lebih besar. Ketika dalam masyarakat muncul sebuah konflik, lalu dianggap sebagai tindak pidana, apakah pidana itu dikenakan kepada si pelaku konflik atau penyebab utama munculnya konflik atau aliran sempalan itu? Ya, ini kalau masalah pidananya itu kan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 61 ya. Yeah. Jadi 65 ya. Nah,
Jadi di sini ya kami di sini ya sebagai kalau memang ada yaitu penyidik ya bisa menyidik. Nah, jadi berkoordinasi juga dengan kejaksaan. Namun kami di sini lebih cenderung sebenarnya dalam rangka Harkamtibmas. Nah, jadi tugas-tugas kami dalam permasalahan aliran sempalan ini lebih cenderung untuk persuasif, ya, persuasif mendorong ya permasalahan ini kepada pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah memutuskan. Nah, seperti masalah Gavatar, ya, itu terjadi konflik. Ya, ini kita lakukan perlindungan ya terhadap kelompok itu. Iya. Nah, kemudian diusulkan di MPU diputuskan apa alirannya. Nah, ternyata sudah diputuskan sesat. Selanjutnya terhadap kelompok ini pelaku ini bisa dipidana. Dipidana. Oke. Itu dalam hukum pidana kita kan ada delik penistaan agama. Ya, itu nanti Apakah ajaran sempalan ini dengan dasar rekomendasi MPU bisa disebut sebagai penistaan agama? Ya, artinya selama ini pernah diproses dan itu sudah sampai vonis, artinya itu bisa berhasil. Artinya penistaan agama atau sempalan itu pidana? Ya itu delik aduan atau bisa langsung disidik oleh polisi? Bisa disidik Dia langsung. begini, sempalan seperti Abu bilang tadi belum tentu nggak salah. Kalau yang salah ini. Kalau makanya jangan dibilang sempalan bisa dipidana. Nah, itu bingung kita jawab. Ya, betul. Yang salah. Iya. Yang Ini yang salah, Pak. Yang salah Ya. memenuhi unsur pidana tentu Ya. bisa dipidana. Itu. Iya, iya. Jadi gitu Pak Oke. Moderator. Betul. Kalau sempalan bisa dipidana kan harus dikaji. Betul, betul. Nah, Ini fokusnya kepada yang salah. Nah, Kalau bisa yang benar, juga kalau yang benar. sempalan yang sudah teridentifikasi salah. Iya. Iya kan? Iya. Nah, itu. Oke, baik. Pak Mohzan, selama ini ada kelompok yang ditengarai sempalan tetapi dia tidak kooperatif. Sepanjang kita undang mereka tetap datang. Nah, kadang-kadang justru dari pihak kita yang nggak datang, Pak. ini. Iya, iya, iya. Sehingga tabayun kita jadi tidak full ya. Iya. Ya kan. Jadi makanya saya selaku dari tim Agen sangat berharap misalnya ketika tamu undang itu tokoh-tokoh itu datang supaya memang karena yang paham betul agama ini kan tokoh-tokoh kan gitu. Kalau kami kan lihat dari sisi hukumnya. Juga saya kalau bisa menyarankan di MPU ada sebagai sebuah tempat berkomunikasi bagi aliran-aliran keagamaan yang hidup supaya kita bisa menilai, menganalisa, mengedukasi supaya tidak terjadi pendangkalan akidah kalau memang itu pendangkalan akidah kan gitu. Nah ini kan yang kita khawatirkan. Nah, kalau sepanjang topiknya sama tapi ada sosial kemasyarakatan yang berbeda, nah mungkin ini seperti apa? Nah ini kan butuh komunikasi, Pak. Iya, iya. Tapi kalau sudah pendangkalan akidah, tauhidnya sudah dirubah-rubah, ini kan ini yang berbahaya saya rasa. Berbahaya. Bisa pidana ya? Nah, tentu tergantung ada diatur di pidananya, Pak. Nah itu kan kajian lagi nanti, Pak. Iya, iya. Itu kajian lagi karena memutuskan pidana itu tidak mudah. Iya. Ya kan? Harus ada kajian, ada fatwa dari MPU. Ya kan, berdasar kajian-kajian dari semua stakeholder sehingga memutuskan bahwa ini bersalah dalam hal bla 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 kan gitu. Ada poin-poinnya. Iya. Terima kasih Pak Mohzan. Abu Ketua MPU katanya selama ini ada fenomena aliran sempalan itu sifatnya mereka tertutup. Dan untuk tabayun, istilah Pak Mohzan tadi untuk konfirmasi, mereka tidak mau pimpinannya tidak mau hadir langsung ketika misalnya MPU melakukan konfirmasi. Nah, apa sikap MPU bila ada aliran yang diduga sempalan, tetapi pemimpinnya tidak mau hadir dengan berbagai alasan, termasuk katanya tidak level dan sebagainya. Apa sikap MPU? Pertama, itulah kenapa pendalaman untuk mengkaji aliran sempalan yang butuh waktu yang salah satu ketidakjujuran
Jadi yang mengembangkan aliran sempalan itu yang kita temukan. Misalnya dia mendakwakan kami mengajarkan kitab-kitab A. Jadi kalau kita datang nampak kita di belakang itu sudah kitab lain. Iya. Nah, ini hal-hal yang seperti itu. Sudah itu juga model mereka memang model tertutup. Inklusif mereka itu nyata. Itu tanda-tanda zahir daripada kelompok yang punya masalah. Karena kalau pengajian, zikir, apapun itu kan bukan satu di Aceh. Banyak sekali. Berapa banyak misalnya tarikat Naqsyabandiyah. Tidak ada masalah. Iya. Berapa banyak tarikat Syatariyah. Iya. Tidak ada masalah. Dan orang yang ikut terbuka. Apapun semuanya. Tidak ada masalah. Siapapun boleh. Hari ini kita ingin bertemu dengan beliau bisa. Hari ini kita ingin malam bisa. Kapanpun yang penting ada waktunya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya yang kita temukan selama saya bergabung di MPU ini, yang sempalan-sempalan inilah yang tidak mau bertemu, dia Tertutup ya. banyak Tertutup, hal-hal. ya. Ajaran-ajarannya waktu-waktu tertentu, itulah hal-hal yang memang kita temukan. Jadi tentu MPU ada 3 kewenangan MPU diberikan. Yang pertama mengeluarkan fatwa hukum. Mengeluarkan fatwa hukum ini, dia harus punya bukti dalil yang konkret terhadap apapun, baik masalah kuliner, makanan, itu kita keluarkan fatwa hukum. Iya. Halal, makanan itu sudah didalami oleh tim audit kita. Iya. LPPOM ya? LPPOM kita sampai kepada hal-hal yang paling kecil itu dilakukan oleh, dan tim audit kita adalah para ahli. Jadi bukan MPU, para ahli. Ada ahli kimia di situ, ada ahli gizi, Pangan. ahli pangan di situ, tim yang melakukan audit. Tergantung usulan audit itu apa. Jadi kalau mereka sudah menyatakan bahwa ini Abu tidak ada masalah apapun, maka kita bawa ke sidang fatwa untuk memfatwakan hukum terhadap makanan itu sendiri. Juga terhadap ibadah, terhadap hukum-hukum yang kekinian, itu semuanya kita open dan terbuka dan mendatangkan para ahli untuk memberikan masukan kepada kita. Kita baru saja misalnya mengeluarkan fatwa hukum tentang penggunaan zat berbahaya dalam perspektif syariat Islam dan adat. Ini kita datangkan ahli kimia, ahli kesehatan, ahli lingkungan. Di semua aspek yang terkait dengan tema itu kita datangkan para ahli. Itulah kalau hal fatwa. Ini juga tentang fatwa misalnya ada aliran sesat. Itu luar biasa, butuh ahli, butuh waktu, butuh bukti. Bahkan dulu kita pernah sudah lama bekerja sama dengan lembaga yang lain, lembaga Pak Nur Azhari ini, untuk mencari bukti. Nah, sampai ke situ akhirnya ditemukan sudah ada. Kenapa tidak kan? Jangan Pak dari kepolisian, Pak dari kejaksaan sudah tahu lah. Mana ada pencuri yang mengaku mencuri? Nggak ada yang mengaku mencuri. Siapapun nggak ada yang mengaku mencuri. Lalu dia pencuri kan. Tapi kita harus mampu membuktikan melalui bukti-bukti kalau dia itu memang betul pencuri. Kalau sesudah kita lakukan pendalaman ternyata tidak bukti ya. Kita lepaskan, kita berikan klarifikasi. Dan juga ini tentang aliran-aliran yang berkembang. Yang kedua, kalau memang itu tidak bisa, kita lakukan ada solusi yang kedua. Solusi yang kedua itu tausiah. Di tausiah ini kita hanya membentengi masyarakat agar masyarakat kita waspada, agar masyarakat kita jangan diri dan sebagainya. Kalau memang tidak ketemukan hal. Jadi bahasanya keanehan ada. Kita ingin mendalami ini tidak punya bukti. Salah satu bukti yang paling utama itu apa? Kita adalah bertemu langsung dengan si pembawa ajaran. Pemimpinnya. Jadi kita tidak ada masalah, tidak ada urusan dengan pendidikan pesantren, nggak ada masalah kita dengan dengan daya, itu nggak ada problem itu. Misalnya bangunannya besar sekali, pamfletnya besar, itu nggak ada urusan dengan MPU. Yang MPU itu fokus kita pengkajian kita yaitu pada ajaran. Iya, iya. Nah, jadi kita masuk di situ aja. Khusus ajarannya. Ajarannya, mereka sudah ada ini kan. Kami sudah legal ini, sudah ada yayasan, sudah ada izin dari itu, terserah kepada
kepada lembaga lain yang memberikan itu. MPU hanya fokus kepada ajaran. Kita ingin melihat referensi buku apa yang digunakan, apa yang disampaikan. Itu yang menjadi fokus kita. Jadi, kalaupun misalnya tidak sampai kepada fatwa, maka kita turun ke yang kedua, yaitu kepada tausiah. Dalam rangka tadi ingin masyarakat kita. Kalaupun itu sesudah sampai kepada tahap yang paling tinggi, baru sampai kedua ini. Tapi banyak hal yang kita lakukan tadi di bawah. Misalnya di PD, itu baru kita selesaikan. Ada seseorang yang datang katanya ajaran kami dikasih sama malaikat Jibril. Misalnya kan di mana waktu bertapa di Gua 7. Sudah kita selesaikan. Itu sempalan Ini kita selesaikan. Enggak perlu besar sekali kan. Kita didatangin, bahkan kadang-kadang diselesaikan oleh MPU PD. Selesai dan beliau pun menerima. Sudah beberapa hal yang kita sampaikan. Jadi kalau memang tidak, kita akan menguji, akan melihat. Yang penting yang jelas bahwa kita tidak mau sebenarnya masyarakat kita ini punya problem di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai hal. Tadi ada ketentraman, ada kenyamanan. Kita pun butuh kenyamanan juga nih Pak Nur. Kita butuh ketentraman juga. Jadi kenapa kita harus menghabiskan kepada hal-hal yang tidak ada masalah kan? Kita butuh ketentraman, butuh kenyamanan. Masyarakat juga butuh. Tapi kalau ada hal yang coba tadi bermacam-macam kejadian ini, maka itu kita perlu meluruskan. Karena dari hal Pak dan yang sudah kami dalami itu, ada dukun itu berkedok sufi. Dukun padahal, tapi dia berkesing sufi, ulama. Ada juga misionaris, yaitu berkedok ulama. Itu semua sudah kita jalani ini, dan sudah kita temukan semua itu. Ada pesantren, tapi di dalamnya mengembangkan terorisme. Paham-paham radikalisme. Jadi ini banyak sudah kita temukan itu. Jadi kalau kita berbicara tentang aliran sempalan ini, sudah kayak supir mobil tiap hari bawa mobil ke Medan. Jadi kita sudah ketawa-ketawa aja kalau ketemu sama orang itu yang bawa. Ini nggak ada problem apapun lagi, nggak ada masalah apapun. Jadi baik Abu, berarti aliran yang berkembang dalam masyarakat itu bisa jadi sempalan, bisa jadi benar. Bisa jadi sesat, bisa bersesat, tidak. Bagaimana masyarakat tahu sesat atau tidak? Tentu kita negara ini punya Pakem di bawah Koordinasi Kejati. Ada MPU, itu adalah lembaga yang berotoritas. Tapi dengan catatan pengembang aliran itu harus kooperatif. Mau terbuka, jangan tertutup. Jadi itu satu syarat. Syarat kedua, bahasa kita seharian, berani Pak. Bertanggung jawab. Berani kan karena benar. Takut karena salah. Itu saja rumusnya kan. Jadi intinya pimpinan aliran yang dikembangkan itu harus terbuka baik kepada Pakem sebagai lembaga resmi negara maupun kepada MPU. Yang kedua, masyarakat sebagai komunitas di mana-mana juga kalau ada aliran-aliran baru, mereka harus segera berkomunikasi baik dengan Pakem, lisan atau tulisan maupun dengan MPU yang kantornya terbuka setiap waktu. Jadi pemirsa Lentera umat yang kami banggakan, aliran ini bisa terus berkembang sesuai kondisi zaman. Dia itu sempalan atau tidak, sesat atau tidak, ada otoritas yang memutuskan yaitu MPU atau Pakem. Tentu masyarakat tidak boleh main hakim sendiri, membuat konflik dan kerusuhan, karena Indonesia sebagai negara bersama ingin kita bangun suasana damai dan tentram. Baik Pak Mohzan, mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada kelompok-kelompok yang membangun aliran baru atau masyarakat? Saya kan berpikir begini, bahwa setiap pengajian, setiap adanya sebuah pesantren itu kan pesannya itu adalah dakwah.
tentu dakwah ini harus dilakukan secara terbuka supaya masyarakat tahu dakwah itu kan mengajak manusia itu dari ketidaktahuan menjadi tahu tentang agama. Nah, tentu harus dilakukan secara terbuka, bukan tertutup, karena inilah dakwah. Dakwah ini kan menyebarkan. Nah, jadi kepada lembaga-lembaga pesantren atau lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Aceh yang mengajarkan Islam, terbukalah pada masyarakat dalam pengajian dan penyampaian keagamaan. Supaya masyarakat tahu. Prinsipnya terbuka ya. Terbuka. Iya. Terima kasih Bapak Nur Azhari, mungkin ada yang disampaikan? Baik ya. Mungkin kalau kami dari kepolisian pesannya kepada masyarakat ya. Jadi melihat fenomena adanya isu ya, adanya sebuah aliran sesat. Di sini sebaiknya untuk bersama-sama dengan aparat perangkat dari terbawah dari desa ya. Ini untuk bersama-sama diambil keputusan rapat ya, sehingga ini tidak berkembang yang nantinya menjadi tindakan anarkis ya. Karena kalau sudah anarkis ya, nanti kita melihatnya bukan melihat alirannya, tapi perbuatannya. Jadi efeknya masyarakat itu ya, yang melakukan tindakan ya, pengerusakan ya, atau ya penganiayaan. Ya, ini dia sudah kena pidana tersendiri. Oh iya. Jadi pesan kami agar masyarakat ini bisa menahan diri dan bisa ini semua permasalahan ini, fenomena ini dilaporkan kepada pimpinan mulai yang terendah dari tingkat desa secara berjenjang ya. Agar bisa ditangani dan ini bisa diputuskan. Saya kira demikian dari kami. Baik, terima kasih Bapak. Terakhir Abu Ketua, mungkin ada pesan yang mau disampaikan? Baik, kepada masyarakat Aceh siapapun ya, dan kita semuanya, mari sama-sama kita bimbing umat ini dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang bisa dipertanggungjawabkan. Agama ini bukan inklusif, tapi agama ini terbuka untuk siapapun ya. Tidak perlu yang ada kita sembunyikan, tapi mari kita sama-sama menjaga masyarakat kita tetap dalam koridor yang tepat supaya keamanan, kenyamanan dan ketentraman itu terwujud di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Abu Ketua, terima kasih Pak Muhzan SHMH, terima kasih Pak Bapak AKBP Nur Azhari. Semoga sehat selalu dan terus sukses karirnya. Amin. Pemirsa, demikian pertemuan kita pada session Lentera Umat hari ini. Mudah-mudahan tercerahkan dan terinspirasi. Insya Allah pada session yang akan datang kita akan hadir lagi dengan tema-tema yang lebih mencerahkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.